Sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jika kamu suka video ini, silahkan like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Johan Wahyudi di channel Hanjo Genius. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari perpangkatan. Tapi untuk sifat-sifat perpangkatan yang akan saya bahas ini adalah materi tentang perpangkatan di kelas 7, bukan di kelas 9. Jadi untuk di kelas 7 itu materi perpangkatannya itu cuma beberapa sifat saja yang dijelaskan. Jadi saya akan menjelaskan 3 sifat terutama yang dipelajari di kelas 7. Jadi sifat-sifat perpangkatan yang pertama, perpangkatan. Di sini yang pertama, ketika kita mendapatkan sebuah bilangan berpangkat A pangkat M, jadi untuk basisnya berapapun ya, basis itu maksudnya yang A ini, angkanya yang besar ini, pangkat itu berarti angkanya yang kecil di pojok kanan atas. Kalau dikalikan dengan A pangkat N seperti ini, maka basisnya itu kan sama ya, basisnya sama. Ingat, basisnya harus sama. Maka kalau udah sama, operasinya perkalian, berarti pangkatnya tinggal ditambah saja. Begitu. Contoh, kalau kita punya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5, berarti jadi berapa? Ingat, yang kita operasikan hanya pangkatnya, maka basisnya itu tetap 2. Jangan sampai 2 kali 2, nggak boleh. 2-nya tetap 2, pangkatnya 3 tambah 5, sehingga jadinya 2 pangkat 8. Kemudian, bagaimana kalau misalnya kita menemukan 4 nih, dikalikan dengan 8. Tapi kita mau mengoperasikannya dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, kalau seperti ini, 4-nya kita ubah. 4-nya kita ubah dulu. Jadi, 4-nya kita ubah dalam bentuk perpangkatan menjadi. Nah, gimana cara mengubahnya? 4 itu bisa kita gunakan pohon faktor ya untuk mengubahnya. Ini kan bagi 2, 2. Nah, lihat 2-nya ada 2. Berarti 4 itu bisa ditulis dalam bentuk 2 pangkat 2. Sedangkan 8 itu bagi 2, 4. Bagi 2, 2. Berarti 2-nya ada 3. Sehingga jadinya 2 pangkat 3. Oke, berarti yang 4 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 2. Sedangkan 8 bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah ketemu dengan bentuk soal yang sama dengan contoh pertama tadi. Nah, sehingga yang ini kalau kita operasikan dalam bentuk perpangkatan menjadi 2-nya tetap, pangkatnya tinggal ditambahin 2 tambah 3, sehingga jadinya 2 pangkat 5. Begitu. Ini untuk sifat yang pertama. Ingat, ini berlaku jika basisnya sama. Basis itu yang mana sih? Basis itu yang ini, bilangan utamanya ini. Nih, bilangan utama atau basis bahasanya ya. Ini harus sama. Kalau beda berarti harus diubah dulu supaya dia sama. Cara mengubahnya ada di sini. Nah, oke, kita lanjutkan. Gimana dengan sifat kedua? Sifat kedua. Sifat kedua itu jika kita menemukan sebuah bilangan berpangkat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka kalau operasinya kali tadi kan itu pangkatnya ditambah. Yang ini kalau dibagi berarti kebalikannya, pangkatnya dikurang. Nah, sehingga ini nanti bisa kita tulis kalau kita ketemu 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Oh, berarti ini kan basisnya sama nih ya. Nih basisnya sama, sama-sama 2. Berarti
pangkatnya tinggal dikurang. 2 pangkat 7 dikurang 3, sehingga jadinya 2 pangkat 4. Begitu. Nah, jadi ini berlaku kalau dia basisnya sama. Kalau beda gimana? Berarti harus disamain dengan cara yang sama seperti tadi. Tapi sebelum ke variasi soal yang lebih susah, saya harus memberikan dulu sifat yang ketiga dulu, karena sifat ketiga ini biasanya dikombinasikan sama soal dari sifat-sifat pertama dan kedua. Yang ketiga, ini berarti kalau kita punya bilangan berpangkat, dipangkatin lagi. Sudah punya pangkat, dipangkatin lagi. Berarti pangkatnya itu kita kalikan. M kali N. Jadi gitu ya. Jadi untuk semua bilangan ya, A, M, N ini maksudnya adalah itu berapapun bilangannya, berarti cara ini berlaku. Contoh, kalau kita punya 2 pangkat 3, dipangkatin 5. Berarti ini sudah punya pangkat 3, dipangkatin 5. Berarti pangkatnya dikali menjadi 3 dikali 5. Sehingga menjadi 2 pangkat 15. Nah, penggunaannya, apa sih gunanya yang ini? Nah, kita lihat di contoh pertama dan kedua. Contoh pertama dan kedua, maksudnya di sifat yang pertama dan kedua tadi ya, kita kombinasikan nih, kita campur-campur. Di dalam satu soal perpangkatan, biasanya mereka mencampur sifat-sifatnya. Jadi di dalam satu soal itu biasanya jarang sekali menggunakan satu sifat saja. Misalnya hanya sifat 1, hanya sifat 2, atau hanya sifat 3, jarang. Biasanya mereka mencampurkannya. Contoh, misal di sini seperti soal yang ada ini, ada 5. Nah, ini contoh variasi ya, variasi soal. Kalau kita punya 5, yang ini kayaknya ketinggian deh, kita hapus dulu deh. Nah. Kita punya 5, dipangkatin dengan 2, kemudian dipangkatin lagi dengan 3. Nah, sudah punya pangkat 2, dipangkatin lagi dengan 3. Nah, terus setelah itu dia dibagi dengan 5 pangkat 4 dipangkatin lagi dengan 2. Seperti ini. Oke, berdasarkan sifat yang tadi, berarti kan ini kan sudah punya pangkat nih. Dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Berarti jawabannya ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 5 dipangkatin dengan 2 kali 3 ya. 2 kali 3 berapa? 6. Dibagi, nih 5 pangkat 4 pangkat 2. Sudah punya pangkat 4 dipangkatin 2 lagi. Berarti 5 pangkat 8. Sehingga di sini kalau kita teruskan, ini kan operasinya bagi ya. Berarti ikut ke sifat 2 tadi. Sifat 2 yang mana? Nah, coba lihat. Kalau sifat 2 ini tadi, kalau sudah punya pangkat, dipangkatin lagi, dibagi dengan bilangan berpangkat lain selama basisnya sudah sama, maka pangkatnya itu dikurang. Balik lagi ke soal yang tadi. Nah, lihat 5 pangkat 6 sama 5 pangkat 8. Basisnya sama-sama 5. Terus, ini operasinya bagi, berarti pangkatnya dikurang menjadi 5 pangkat 6 dikurang 8. Sehingga menjadi 5 pangkat 6 kurang 8 berapa? Negatif 2. Begitu dia jadinya. Kemudian kita lihat lagi variasinya. Kalau kita punya 5 pangkat 4 nih, dikali dengan 5 pangkat, 25 dikali dengan 25. Terus di sini sama dengan 5 pangkat N. Nah, begini variasinya. Ingat kembali bahwa makna dari sama dengan. Nah, sama dengan ini maknanya itu adalah ruas yang di sebelah kiri memiliki nilai sama dengan ruas kanan. Begitu ya. Ruas kiri sama dan ruas kanan. Itu makna dari sama dengan. Nah, sekarang kalau memang ruas kiri dan ruas kanan itu sama, kita coba samain bentuknya.
Supaya nanti kita bisa cari ini berapa sih N ini sebenarnya. Nah, untuk ruas kanan kita tidak perlu mengubahnya, yang perlu kita ubah yang sebelah kiri aja, karena sebelah kiri ini banyak nih komponennya ya. Di sini ada 5 pangkat 4, ada 25. Sesuai dengan sifat perpangkatan tadi, berarti nggak boleh dikalikan. Maka 25 kita ubah dulu deh, supaya dia nanti basisnya sama. 25 itu berapa? 25 ini bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 yang ada. Nah, bagi 5 yaitu 5, berarti 25 itu adalah 5 pangkat 2, karena 5-nya ada 2. Sehingga yang ini bisa kita tuliskan ya, 5 pangkat 4, kita nulisnya ke bawah ya, untuk ngerjain soal yang tipenya begini, ngerjainnya ke bawah. Ini 5 pangkat 4 kan nggak usah diubah, 5 pangkat 4 tetap. 25-nya kita ubah ke dalam bentuk 5 pangkat 2, sesuai dengan yang di sini tadi ya. Nah, berarti sebelah kanan tetap 5 pangkat n, biarin aja 5 pangkat n. Nah, sebelah kiri lihat, ada yang bisa kita lakukan ya di sebelah kiri. Ingat lagi tadi, kalau punya basis sama, operasinya kali, maka pangkatnya ditambah nih ya. Nah, sehingga di situ untuk yang ini 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 4 ditambah 2. Ini berarti 5 pangkat n-nya tetap. Kita lihat sekarang apa yang sama di kiri dan kanan. Ini ternyata sama-sama basisnya 5. Kalau udah sama diminta untuk mencari n. Ya udah coret aja ini 5-nya. Kita fokuskan ke pangkatnya saja. Ternyata sebelah kanan itu sisa n saja, sebelah kiri itu sisanya 4 tambah 2. Berapa 4 tambah 2? 6, betul, berarti n-nya adalah 6, sudah selesai, begitu saja. Begitu juga untuk soal yang berikutnya nih, saya kasih lagi variasinya. Kalau nomor berikutnya ini ada, misal ya, di sini ada 64 nih, bisa 64 dibagi, misalnya di sini ada 2 dipangkatin 2, sama dengan 4 pangkat n. Oke, seperti ini soalnya ya. Maka langkahnya sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Intinya adalah kita menyamakan basisnya. Tuh lihat, samakan basis yang kiri dengan yang kanan. Ini kan yang sebelah kanan tadi itu 5, sebelah kiri juga ada 5-nya. Yang beda itu 25 itu sendiri. Sehingga 25-nya kita ubah menjadi 5. Basis 5. Ternyata di situ kalau dia dijadikan basis 5, dia menjadi 5 pangkat 2 nih ya. Sekarang kita balik ke sini. Nah, ini lihat. Tinggal kita ubah saja di sini. Yang nggak bisa diubah itu yang mana? Yang nggak bisa diubah itu adalah basis yang paling kecil. Biasanya seperti itu. Basis yang paling kecil itu nggak bisa diubah. Lihat di sini ada angka 2, ada angka 64, ada angka 4. Maka patokan kita berarti yang paling kecil, yaitu 2. 2 inilah yang akan kita jadikan patokan, sehingga 4 dan 64 wajib dia diubah ke dalam bentuk basis 2. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Kita 64-nya kita cari pakai pohon faktor. Bagi 2, 32. Bagi 2, 16. Bagi 2, 8. Bagi 2, 4. Bagi 2, 2. Nah, lihat. 2-nya ada berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 2 pangkat 6. Karena 2-nya ada 6, berarti 2 pangkat 6 menulisnya. Oh, berarti di sini 64 bisa dong kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 6. Ini ya bentuk perubahannya begini. Nah, yang ini tadi 2 pangkat 2 nggak usah diubah, kan udah ada temennya nih sekarang nih. Nah, 2 pangkat 2-nya tetap 4. Nah, kalau 4 gimana, diubah nggak? Ya harus diubah, karena di situ ruas kiri dan ruas kanan harus sama basisnya. Berarti di situ 4, tadi kan bisa diubah ya. Bagi 2, 2. Dah, berarti 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Berarti ini perubahan 4-nya ya. 2 pangkat 2. Sedangkan sebelumnya dia sudah punya pangkat n. Berarti kita kurung tuh 2 pangkat 2-nya. N-nya di luar. Oke, sekarang kita gunakan sifat-sifat perpangkatan yang tadi. Itu untuk menyelesaikan yang kiri dan yang kanan. Kalau yang kiri ini tadi basisnya kan sama, operasinya bagi. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Nah, seperti ini. Sebelah kanan sudah punya pangkat, dipangkatin lagi. Pangkatnya dikali, berarti 2 pangkat 2 dikali
N, begitu. Kalau sudah seperti ini, lihat basisnya udah sama nih, kiri dan kanan cuma tinggal satu masing-masing. Ini ya, tinggal satu angka 2, sini juga basisnya tinggal satu angka 2. Udah, coret aja. Sekarang kita tulis ulang tuh angka yang tersisa. 2 kali N. Sebelah kirinya 6 kurang 2. 6 kurang 2 berapa? 6 kurang 2 itu 4. Nah, ini bacanya gimana? 4 itu sama dengan 2 kali berapa ya? Nah, begitu. Sehingga kita ketahui bahwa N itu berarti tinggal kita balik aja ya sebenarnya ya. Tinggal 4 aja kita bagi dengan 2. Sehingga ini N ini bisa kita cari dengan cara 4 dibagi dengan 2. Nah, sehingga jawabannya adalah N itu 2. Begitu ya. Sehingga jawaban untuk yang ini adalah 2. Begitu saja. Jadi nanti kalau dapat variasi soal yang lain, ingat sifat yang tadi ada 3 sifat ya. Sifat yang pertama, jika dia punya basis yang sama, kemudian operasinya kali, maka pangkatnya ditambah. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita punya bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya berarti, kalau operasinya bagi berarti pangkatnya dikurang, begitu. Sifat yang ketiga, kalau sudah punya pangkat, dipangkatin lagi, maka pangkatnya dikali. Nah, ini jangan dilupakan ya. Ingat, ini berlaku sifat 1 dan 2 tadi berlaku jika basisnya sama. Kalau basisnya beda gimana? Maka kita usahakan untuk disamakan dengan pohon faktor ini. Begitu. Oke, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Nanti untuk variasi soal yang lain kalian bisa cari sendiri atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.